Tapi seiring dinamika berjalan bahwa Kota Tasik ada sedikit goncangan seperti wali kotanya kena KPK, Koninya juga bermasalah dengan tipikor Polres Kota Tasik, dan kita ketahui bahwa Porda itu telah dipindahkan ke Kabupaten Ciamis. Tinggal Perda ini ada di tangan saya kemarin ada komunikasi dengan pemerintahan Kabupaten Ciamis. Sekarang kita lagi menunggu jawaban kesiapan dari pemerintah Kabupaten Ciamis, apakah Perdanya akan disatukan di Kabupaten Ciamis. Yang jelas banyak alternatif karena Kota Bandung sudah bersedia, Kuningan juga sudah bersedia, tapi saya tidak mau Perda itu hanya di Kota Bandung saja, terus-terusan di Kota Bandung, karena memang Kota Bandung itu sudah terkenal. Dan kapan lagi kalau kita tidak ke daerah untuk sosialisasi apa itu NPCI, hidup seperti apa NPCI, dan kita kalau ke daerah itu mensosialisasikan NPCI sekalian. Karena itu saya beralasan menunggu jawaban dari pemerintah Kabupaten Ciamis agar menjadi satu antara Porda dan Perda itu berada di Kabupaten Ciamis. Dan salah satunya keuntungan sosial yang akan didapat di Kabupaten Ciamis, sarana prasarana yang akan didapatkan juga sama pemerintah Kabupaten Ciamis. Tapi sekarang di Jawa Barat, kalau sudah ada kesambutan dari Bupati Kabupaten Ciamis, saya akan melaporkan ke Gubernur dan akan mengesahkan penunjukan Perda ke Kabupaten Ciamis. Seperti itu kira-kira kronologis. Kabupaten Ciamis barulah terbentuk NPCI 1 tahun juga belum, baru ada pelantikan beberapa bulan. Tapi untuk prestasi tidak akan ketinggalan, saya jamin. Kalau Ciamis tidak akan ketinggalan, kalau 10 besar insya Allah bisa masuk. Manfaat lain dari tuan rumah? Kalau manfaat lain jelas banyak sekali. Yang pertama itu akan ada peninggalan bekas sarana prasarana, gor maupun apa. Yang jelas efek sosialnya juga akan terkena, dan seenggak-enggaknya bahwa Kabupaten Ciamis itu bisa dikatakan kabupaten yang ramah tentang disabilitas. Jadi bahwa akses tentang kalau ada Perda di Kabupaten Ciamis secara otomatis layanan publik itu harus akses juga, seperti perbankan harus ada kursi roda, Jogja juga pasti ada akses. Nah disitulah hasil-hasil itu akan menjadi aset kota Kabupaten Ciamis itu tersendiri. Saya kebetulan di legislatif dan saya lagi mendorong eksekutif supaya tuan rumah Perda sekalian sama Porda itu menyatu di Kabupaten Ciamis. Jadi komunikasi itu sudah kita bangun dengan pemerintahan Kabupaten Ciamis. Saya lagi menunggu jawaban bahwa karena atau tidaknya menjadi tuan rumah Perda di Kabupaten Ciamis. Kalau udah oke, baru saya akan ajukan ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur akan mengalihkan SK pemindahan SK yang tadinya di Kota Tasik akan menjadi di Kabupaten Ciamis. Dan itu mungkin saja, bukan hal tidak mungkin, tapi saya yakin karena memang ada cabur-cabur yang pejunya belum siap. Nah itu yang harus kita perbincangkan. Tapi saya akan menggandeng Kabupaten Kuningan, jadi Perda itu antara dua Kabupaten Ciamis dan Kuningan, seperti itu Pedro. Kalau enggak saya akan bisa di Pangandaran, dan saya juga kalau seperti ini akan membawa anggaran dari provinsi. Bukan hanya meminta anggaran dari Kabupaten Ciamis, tapi saya akan membawa anggaran dari Provinsi Jawa Barat untuk membiayai ini, karena memang keadaan yang mendesak seperti itu. Inspirasi buat atlet-atlet NPCI Kabupaten Ciamis yang jelas, jangan sesau atau jangan hitung yang telah tiada, tapi pergunakanlah yang ada buat nusa dan bangsa. Terkait dengan Abu yang almarhum itu seperti itu, jelas rendah hati, dia tidak pernah yang namanya meminta imbalan, sayang banget kepada disabilitas. Nyatanya itu padahal dia berhak mendapatkan rumah dari Kemenpora, berarti dia debat, dia itu berhak mendapatkan PNS dari negara itu sendiri karena banyak, tapi dia tidak pernah mengambil itu semua. Itu yang saya kagum, karena dia apa, kecintaan tentang membina atlet disabilitas itu yang saya banggakan. Mencetak atlet-atlet dari tadinya binaan, yang tadinya dia dari nol, dia asuh sampai menjadi juara internasional, itu suatu kebanggaan. Termasuk salah satunya ini saya buktinya bisa menjadi orang sukses, yang dilatihnya itu malah lebih sukses daripada yang melatih. Di tanggung jawab dedikasinya sangat tinggi. Berjasa buat negara dan bangsa saja, sekelas lurah aja pun tidak datang, yang mungkin karena tidak tahu kayak itu di siapa, itulah gunanya sosialisasi. Tapi saya sangat sesali bahwa sekelas lurah pun tidak datang. Di Pak Bupati ada perwakilan dari diaspora, saya menyenangkan, tapi sekelas
Itulah orang, padahal dia itu mutiara dari Kabupaten Ciamis dan telah mengharumkan nama Kabupaten Ciamis di tingkat internasional, bukan nasional lagi. Beliau menghantarkan orang-orang Ciamis ini menjadi juara, beliau menghantarkan orang Kalimantan, beliau menghantarkan orang Sulawesi, Indonesia, dia didik, dia dan menjadilah emas, bahkan puluhan miliar atau telah didapat, tapi dia cukup senyum, bahagia, senang hidupnya. Sepertilah Bapak ini. Pasti sebagai Komisi 4 akan mengevaluasi dan saya akan tarik sertifikatnya dia, piagam-piagamnya dia untuk saya ajukan sendiri ke Kemenpora, dan itu haknya kok, dan itu haknya dan bisa dinikmati sama peninggalan, yaitu keluarganya yang ditinggalkan. Dan itu haknya dia perlu diperjuangkan. Tapi semenjak beliau hidup, dia itu tidak pernah mau untuk diperjuangkan itu saya selalu. Tapi setelah tiada, karena memang ada waris yang harus ditinggalkan, dia haknya akan saya perjuangkan. Mau rumahnya, mau apa? Karena ada program itu. Berarti almarhum merupakan benar-benar figur ya? Betul, tulus untuk melatih disabilitas. Itulah yang kami butuhkan tentang pelatih buat ada dan desa.